akhirnya nyampe juga teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, misteri kejawen dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan alhamdulillah teman-teman. Untuk menuju ke lokasi ini bukan hal yang mudah, karena kita harus melewati jalan kayak gitu ya, lumayan susah, apalagi malam hari kayak gini di pertengahan malam. Jadi malam hari ini saya akan nemuin Bapak Samudro yang alhamdulillah dari teman-teman penonton misteri kejawen banyak yang antusias, karena kemarin banyak yang tanya kontaknya Bapak Samudro. Oke, malam ini saya akan nemuin beliau karena saya lama juga, kalau saya sendiri ya itu lama nggak ngobrol dengan Bapak Samudro. Oke teman-teman, jangan lupa ya, sebelumnya seperti biasa, karena subscribe itu gratis, subscribe itu sebagai bentuk dukungan kita agar kita makin semangat untuk makin semangat untuk konten itu. Langsung kita temui Bapak Samudro. Oke. Alhamdulillah teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada Bapak Samudro yang alhamdulillah Bapak ini di antara narasumber kita ini yang paling terkenal. Kenapa saya bilang paling terkenal? Karena banyak dari penonton misteri kejawen yang nyari kontaknya Bopo dan bahkan nemuin ke rumah Bopo ya. Iya, insyaallah. Jadi buat teman-teman semuanya boleh kok misalkan ingin konsultasi seputar kejawen, seputar hitungan Jawa atau yang lainnya, bisa menghubungi Bapak Samudro untuk kontaknya, nanti langsung di admin gitu, tanya di admin atau di kolom komentar, pasti akan kita jawab. Oke. Nah Bapak, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Oke. Nah monggo waktu saya serahkan ke panjenengan. Sebelumnya sapa dulu teman-teman misteri kejawen 88. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak ya atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu pada semua dan seluruh pemirsa misteri kejawen dimanapun berada. Alhamdulillah pada saat malam ini kita bisa ketemu lagi, karena sudah cukup agak lama, lebih kurang 1 bulan kita ada sedikit kesibukan di rumah gitu Pak ya, karena salah satu pekerjaan gitu. Oke, siap-siap. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung lagi Po ya. Iya, insyaallah Pak. Oke, jadi malam ini apa Bopo yang mau di-sharingkan ke kita tentang pengalamannya pun apa? Ini pengalaman saya saat ritualan di berbagai gua Mbak ya. Salah satunya yang pernah saya alami ritualan di gua Tawon. Gua Tawon itu daerah mana itu? Tempatnya itu di Parang, Kediri Mbak. Di Parang ya, berarti ya. Kediri ya? Ya. Oke, ini sangat menarik. Jadi warga Kediri mungkin sudah tahu tempatnya ini ya, di Parang lokasinya, di Parang Kota Kediri. Ya. Oke, monggo lanjutkan. Ya, ini ya. Pertama-tama saya ritualan di sana. Nah, di saat ritualan itu saya kan ada salah satu temen yang ngasih tahu, katanya di sana ada tempat ritualan yang lumayan serem dan mistiknya gede banget gitu. Nah akhirnya suatu saat saya itu ke sana. Nah, ada berapa temen, lebih kurang ada 3-4an lah gitu ya, kita meluncur ke sana. Dari situ saya nyatakan bagaimana sih kondisinya. Oh, di tempat ini kuang ya? Iya, di Gua Lebah atau Gua Tawon lah istilahnya gitu. Nah dari situ saya ritualan tertentu. Nah karena dari temen sudah yang namanya mau ritualan, otomatis sedikit banyak pasti ada godaan lah Mbak ya, istilahnya kan gitu. Dari godaan dari kecil maupun
yang besar lah barangnya. Nah, godaan-godaan itu membuat teman saya itu sampai katanya ditemuin lebah yang begitu besar, dan padahal kalau itu kan non kasat mata, padahal kasat matanya tidak ada gitu loh. Tapi sebenarnya juga ada, tapi itu kan karena itu kan non kasat mata, maka karena tempat gituan Pak ya, sebenarnya memang benar ada. Nah, terus ada lagi yang ditemuin lainnya. Ya, sejenis lebah, katanya bukan lebah gitu. Padahal memang semua namanya itu memang gua lebah sebenarnya. Kalau menurut versi saya nih Pak ya, itu sebenarnya memang di situ ada kalau dari segi memang berwujud lebah. Tapi sebenarnya itu kalau dilihat secara mata batin, sebenarnya itu adalah sosok cantik yang berwujud manusia sebenarnya. Cuma dia bisa berubah memang wujud lebah itu sendiri. Menjelma ngoten. Iya, namanya dia kan penguasa setempat gitu Pak ya. Gitu. Nah, dari berbagai kejadian itu akhirnya sudah saya putuskan, ayo kita ritualan, kita mulai kita komunikasikan blas, kita semedi, meditasi, kita karena kita tidak memuja apa-apa, tapi kita membakar dupa Mbak, terus ya, untuk wangi-wangian intinya gitu. Ya udah kita meditasi, kita semedi, akhirnya saya ditemuin itu. Kita dari penasaran, akhirnya dari situ setelah kita ditemuin, oh ternyata tuh bukan cuma perwujudannya lebah aja gitu. Jadi di sisi lain ternyata kalau diwujudkan manusia, kayak berbentuk manusia, cantiknya minta ampun. Oh ternyata kayak gini. Terus ya saya komunikasi gini-gini. Nah, karena kita komunikasi akhirnya ya maaf, karena sedikit banyak kita kan bergerak di bidang terapi ya Pak ya, ada di dunia pengobatan. Akhirnya saya diberikan sesuatu untuk salah satu media atau sarana untuk pengobatan itu. Saya diberikan ini. Berupa apa ini Pak? Ini berupa batu dari sana. Oke. Nah, Ini bisa saya zoom sebentar ya? Ya. Sebentar, itu batu ya itu ya? Ya, ini. Berbentuk lebah itu atau gimana tuh? Ini berbentuk kayak kaki Pak sebenarnya. Itu batu apa Pak kalau boleh tahu? Ini ya fosil Pak sebenarnya. Batu alam. Ya sedikit banyak ada unsur untuk media pengobatan. Gitu. Secara medis memang kita terapi ilmiah, kita pijat urat tertentu, kalau ada yang gimana logikanya tetap jalan. Cuma ini ada media tertentu lagi, dikasih kenang-kenangan lah untuk salah satu sarana membantu pengobatan energi, energi gitu iya lah, yang jelas seperti energi tertentu gitu. Ya alhamdulillah beliaunya baik, ternyata baik. Ya sudah, semua itu cuman sarana, lantaran. Kembali lagi kita semua juga kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua cuma sarana itu Pak ya. Jadi ilmiahnya kita juga terapi juga. Mak saya cuma dikasih kenang-kenangan. Itu kejadian di Gua Lebah Parang. Nah, setelah itu terus ada teman bilang lagi, ada gua di mana? Kita cari ada. Nah, saya menemukan gua lagi di daerah Tulungagung, Pak. Gua apa itu? Itu Gua Lowo. Oh, Gua Lowo ya, di Batu Limo tuh ya. Mana Batu Limo atau bukan tempatnya tuh? Kalau nggak salah Batu Limo ya. Sore nggak apal, teman saya kan ada rumahnya yang
Tulungagung Kota Oh, iya. sana. Maaf teman-teman ya kalau saya salah menyebutkan nama kotanya. Mm-mm. Karena setahu saya kan maksudnya Watu Limo, tapi maaf kalau salah gitu ya di Golowo ya. Jelas kalau untuk warga Tulungagung tahu. Mm-mm. Dan nama Golowo pun juga tidak asing ya. Mm. Oke, oke. Familiar. Iya, oke. Ya, nah, Itu gimana itu? nah, ya alhamdulillah gini. Di saat kita ke sana, sebenarnya benda ndak malam, Mbak, masih ya taruhlah masih asar lah lebih kurangnya. Tapi udah mau menjelang maghrib itu. Kita mundur ke sana karena yang tahu persis lokasinya kan teman saya. Iya. Itu yang daerah rumahnya Tulungagung Kota dia. Iya. Nah, kita diajak ke sana. Nah, saya juga ingin tahu. Jadi memang yang lebih tahu persis desanya apa juga teman saya itu. Saya cuma diajak itu, oke lah yang kita ritualan sana lah. Saya pengen tahu juga. Nah, akhirnya dari situ akhirnya minta ampun, ternyata memang benar, cuma namanya lowo lah bang Jawa kan, kelelawar misalnya kan gitu dan lebih kurang ya. Nah, ternyata di sini Gua Lawa itu penghuninya ternyata ini sejenis siluman. Siluman kalau lawan gitu tuh Iya, siluman lowo lah bang Jawa Pak itu lah gitu. Oh, jadi memang ya banyak sekali kelelawar memang namanya gitu Pak ya, baik dari nyata maupun sisi goibnya gitu. Nah, dari situ akhirnya kita mengadakan ritualan tertentu. Ya sebenarnya kita namanya kita sedikit banyak agak berpetualang gitu Pak ya. Dari gua sini suatu saat pengen ke sana, ayo kita ke sana. Nah, ternyata dari situ juga saya dikasih kenang-kenangan juga. Ibaratnya ya enggak tahu karena mungkin kita di bidang terapi untuk pengobatan tertentu, jadi ternyata dari penghuninya situ beliaunya kok juga ngasih sesuatu, dikasih sesuatu batu, cuma mana? Cuma enggak tak bawa Pak, tepaan. Lupa bawa tadi, cuma bawa yang ini aja. Soalnya ada. Tadi. Iya, itu. Ya alhamdulillah itu akhirnya ya sekedar untuk tambahan sarana pengobatan, intinya di situ. Nah, selang itu dari beberapa bulan, itu tepatnya mungkin bulan, tapi udah lama sekali Mbak, lebih kurang 2010-an kalau tidak salah itu. Akhirnya saya dikasih tahu temen, dari situ saya juga ke gua Singokromo, daerah Nganjuk. Nah, Singokromo itu sebenarnya itu air terjun bawahnya Sedudo, Pak. Tapi di situ ada guanya juga. Nah, dari situ kita, karena ada deket kali Pak ya, deket kali kayak air terjun tapi perengannya kali gitu. Enggak terlalu curam ngonten nggih. Ya lumayan curam, cuma maksudnya enggak kayak Sedudo kan. Tinggi. Tinggi sekali, enggak terlalu tinggi tapi airnya deras sekali. Di situ juga ada gua. Nah, gua apa, Mbah? Namanya? Itu guanya kalau tidak salah gua Singo juga. Namanya kan Singokromo Pak ya. Nah, cuma guanya itu apa ya namanya, lupa. Cuma saya karena dikasihnya, saya dikasihnya gini. Sebenarnya saya dikasih, tapi sebelum saya naik ke atas gua Gentong itu dari air terjun Singokromo itu naik ke Sedepok terus naik ke Gua Gentong. Nah, dari bawah itu saya sudah taruhlah sama penghuninya situlah Pak.
saya dikasih sesuatu, maksudnya gitu gini, sebenarnya dikasih taring ke singa Pak ya. Nah, Taringnya singa. taringnya singa itu sebenarnya itu kalau ya soal percaya ndak monggo, tapi intinya namanya tari singa itu satu untuk kawibawan, filosofinya gitu, bisa untuk selain kewibawaan juga bisa untuk tolak bala, dan juga bisa untuk yang sifatnya itu kalau di kita di alam liar itu ibarat binatang lain tidak mau terlalu ganggu, masalahnya dia kan kategori rajanya hutan kan gitu. Saya dikasih itu, nah dikasih itu terus tak pikir tuh, tapi sudah mengfosil juga, Mas. Jadi cuma gimana ya, kayak bentuknya nggak terlalu beraturan, tapi sebenarnya itu taringnya singa gitu loh. Namanya apa ya, karena ini ya, karena dari situ saya dikasih, taruhlah dikasih petunjuk lah intinya, kalau ingin ada lelaku tertentu bisa naik. Nah, naiknya kemana? Saya naik lagi ke Sedepok namanya itu. Nah, cuma zaman dulu bilangnya orang gini, katanya kan gini, kalau kamu nggak pernah kesini sama sekali, pasti kalian disesatkan. Dijailin ya kan ya? Ya dijailin ya pasti tersesat. Kalau mau kita ke arah tujuan ke Gua Gentong atau ke Sedepok itu biasanya tersesat-sesat. Katanya orang-orang gitu. Cuma saya punya keyakinan gini. Saya niat saya baik kok. Masa saya nggak percaya itu. Saya tetap jalan. Saya cuma berdua itu. Ya alhamdulillah sampai tujuan selamat juga, tidak disesatkan. Makanya orang sana, loh Mas sudah ke sini berapa kali, ke Sedepok namanya, dari Gua air terjun Singokromo, ada guanya itu, Gua Singokromo itu. Nah itu dari ke Sedepok itu lebih kurang ya ada lah, kalau ya lumayan jauh lah Mas. Nah itu ya alhamdulillah enggak disesatkan sama sekali, ya lancar-lancar aja sampai di Sedepok itu. Nah dari Sedepok saya lihat ada seseorang yang adalah lelaku lah, perempuan itu juga. Kita lihat perempuan adalah lelaku. Ya udah, kita ngapain, kita urusan masing-masing ya, kita saling nyapa. Ketepan itu duhur, kita masuk sana itu ya duhur ya. Duhur itu siang itu Mas. Duhur. Jadi niku asli orang gitu? Ya pas di jalan ya, pas di naik gunungnya ya enggak ada sama sekali Mas, enggak ketemu orang sama sekali. Itu kita naik, di tempat Sedepok itu ada ketemu orang, satu cewek, yang kedua ada orang laki tapi beda, kita kayaknya enggak tahu lain bagaimana, apa itu yang lelaku dulu nggak paham. Tapi intinya saya ya sekedar nyapa itu aja. Ya sudah, akhirnya dia nanya, Mas gimana, apa Mas mau mau kemana? Saya mau ke Gua Gentong. Nah, dari bawah sana tadi saya ada kayak petunjuk itu ke mengarah ke Gua Gentong. Nah saya pernah diceritain sama orang tua saya dulu tuh, katanya Gua Gentong itu jalannya cuma satu tapak. Ternyata gimana? Ternyata ya benar. Jadi kita naik ke puncaknya, itu lerengnya Gunung Wilis ya. Kita merayap, kita pegangan suket itu. Kita suket, kira merayap sampai puncak Gua Gentong itu. Itu sampai sekarang maksudnya tuh sudah diresmikan sama pemerintahan setempat tuh apa belum? Atau masih gua-gua tersembunyi gitu? Itu guanya di pucuk atas sendiri Mbak itu. Dibilang diresmikan, dirimas gimana wong itu apa itu?
pokoknya di Oh, bukan gua yang kan kayak tadi, mohon maaf, saya potong, untuk yang Gua Lowo tadi itu kan memang tempat pariwisata. ya Nah, kalau ini bukan ya berarti, Bang? bukan, masalahnya itu kalau di Singokromonya tadi kan ada air terjun, memang ada guanya, memang dibuka pariwisata. Kalau sudah mengarah ke Sedepok dan ke Gua Gentong karena posisinya di atas gunung paling pucuk sendiri, dibilang dibuka ya gimana ya, kalau lihatnya ada unsur ritualannya kalau di sana. Ya termasuk jauh gitu. Ya jauh Mas, namanya Gunung Wilis itu. Itu jauh gitu. Jadi perjalanannya aja saya itu dari bawah itu ada kalau berapa jam ya, ada lebih kayak 1 jam ini jelas. Lebih saya jalan dari gua, dari air terjun Singokromo kan ada guanya juga itu. Itu ke Sedepok dan sampai ke ini lebih 1 jam. Lebih masalahnya. Jadi jarang orang ke situ jadi. Masih Ya ini sangat jarang sekali, yang masih alami sekali. tertentu ya. Iya. Ya mungkin tertentu yang khusus main ritual-ritual gitu, seperti Iya. kayak gitu. Cuma kita kan cuma karena kita seneng ya Pak ya, lihat mitosnya apa, terus kok menurut cerita itu kan dulu pernah katanya sebenarnya ada petilasannya Jenderal besar ini loh, Sudirman. nggih. Nah, Oh, Sudirman. itu Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu. Oh, ada Jadi, napak tilasnya. napak tilasnya arah ke situ. Jadi saat dikejar Belanda, malah kalau dari situ malah kan dari Nganjuk itu kalau tidak salah dari patung Dr. Sutomo ngepeh mana itu arahnya naik ke atas sana kan banyak petilasan dari Jenderal Besar Sudirman gitu. Nah, gitu. Nah, karena dari situ saya cuma ingin lebih tahu aja. Karena satu kita ya pengen tahu, kedua itu sebenarnya medannya ya lumayan lah, maksudnya lumayan. Kita sampai mencapai ke Gua Gentongnya itu kita sampai merangkak, kita pegangan rumput, Aksesnya enggak ada ya, nggak ada, nggak rumput. Kita berpikir andai kan jatuh mungkin ya ke jurang, cuma kita nggak berpikir gitu. Gitu. Jadi prosesnya terus dari situ tapi ada sisi lain, saya berpikir kan gini, kalau ini namanya mitos Pak ya, bisa percaya bisa enggak, namanya Gua Gentong. Apa gentongnya juga untuk dari unsur orang Jawa kan, untuk tempat beras, apa unsur untuk pesugihan, kan kemungkinan juga bisa kan gitu. Apa karena dulu itu karena miripnya, jadi memang kayak mirip bentuknya gentong kayak gini gentong Mbak. gitu. Gentong ini terus tempat dalamnya gua itu cuma berapa orang, jadi udah pucuk angin, udah kayak ngeri ya gitu. Jadi kita tidak terlalu lama juga kayak goyang gitu posisinya tuh. Gitu. Dari situ akhirnya ternyata mungkin dari sebelah air terjun Singokromo, di sebelahnya itu ada gua. Nah, saya dikasih sesuatu, main ke depan tak bawa itu Berupa apa itu? berupa taring Mbak, tapi yang fosil, taring singa Mbak. Terus saya naik ke atas itu. Ya alhamdulillah dari situ semua berjalan lancar. Masalahnya apa? Niat kita satu, tujuan kita kita menyatu dengan alam, kita bagaimana ya? Kita menyatu dengan alam lah intinya kan gitu. Kita dari gua sini, dari Gua Parang, kita pengen ke gua mana, ke Gua Lebah, ke Gua Lowo, terus ke gua deket air terjun Singokromo itu, sampai akhirnya naik ke Gua Gentong. Gua Gentong itu. Kalau dari gua mana Singokromo. Singokromo, Iya. dari Singokromo ke
Gua Gendong itu terlalu ekstrim gitu perjalanannya. Yang ekstrimnya kalau dari air terjun dan Gua Singokromo itu jalannya tidak terlalu ekstrim Mas, cuma kalau orang nggak biasa ke situ katanya mudah disasarkan. Jadi mungkin tujuannya kita ke Sedepok dulu tuh ya, mau melewati itu. Itu biasanya kesasar-sasar ke lainnya tempat. Terdulu. Gitu. Nah, yang ekstrimnya itu ekstrim dari goibnya Mas, katanya kan gitu. Ya alhamdulillah nggak sampai terjadi situ. Nah, kalau dari Sedepok ke Gua Gentong itu ekstrimnya medannya memangnya. Terlalu nanjak itu kita. Nah, nanjak kita zaman dulu itu kita naiknya pakai pegangan rumput biar nyampe ke lokasi itu. Turunnya juga pelan-pelan turun itu. Nah, memang di situ ya sedikit banyak memang ya memang ada sesuatu gitu. Oke, Cuma kita mungkin karena sudah dari bawah sudah dikasih sesuatu, mungkin dari atas kita tidak itu ceritanya perjalanan spiritual saya di berbagai gua. Oke. Ini kalau boleh tahu Bapak ini terapi apa ini Ibu? Ada buka praktek nopo Ya, dalam di niki? rumah kita ada buka terapi untuk baik orang patah tulang, seleo, maupun ada ya banyak yang orang stroke ya banyak sekali. Itu Mbak. Ya terapi pengobatan Ya ya. intinya ke pengobatan. Bahkan bisa sampai ke penyakit dalam juga ada. Gitu. Oke, nah baiklah Pak. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mungkin ingin membutuhkan jasa beliau gitu nggih, Bapak nggih, mungkin ingin pengobatan secara non medis bahasanya nggih, tapi juga ada hubungan juga dengan medis, cuma pengobatannya, cara pengobatannya non medis gitu Bapak nggih, mungkin Ya. seperti itu. Kita terapi lah Mbak. Oh, terapi gitu nggih. Oke, nanti bisa menghubungi Bopo Samudro untuk kontaknya nanti akan kita sematkan, atau mungkin teman-teman bisa langsung kontak admin Misteri Kejawen kalau ingin menemui Bopo Samudro atau mungkin pengen terapi gitu. Mungkin ada yang ingin perlu sampaikan sebelum saya tutup Bopo? Buat pesan-pesan buat teman-teman Misteri Kejawen. Oh gitu. Ya gini intinya dimanapun kita berada, namanya kita itu hidup berdampingan dengan dunia gaib Mas ya. Percaya nggak percaya tetap ada, kita percaya ada, nggak percaya kan juga ada. Jadi sebaiknya kita harus saling menghormati. Bukan cuma kita manusia aja, tapi juga ada dunia lain. Nah, seperti contoh kita masuk lokasi di manapun, dalam artian kayak kita ke lokasi baru mungkin di gua, atau di pantai, ataupun di alam lain tertentu, itu intinya gitu aja. Lebih kita aja, saling menghormati, saling menjaga adab, sopan santun, etika gitu Mas. Oke, terima kasih Bapak Samudro sudah bersama dengan kita, saya dan Bang Montes. Nanti ditunggu nggih untuk cerita-cerita pengalaman misteri selanjutnya. Iya. Gitu nggih. Oke, Oke. teman-teman, terima kasih banyak sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe ya teman-teman, bantu untuk subscribe karena subscribe gratis, karena itu sebuah bentuk dukungan agar kita semakin semangat membuat video atau membuat wawancara dengan beliau-beliau para narasumber yang hebat kita tentang masalah dunia spiritual. Oke, kita undur diri dulu. Saya dengan Bang Montes ya Bang ya. Terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samudro.